Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya Muhammad Ilyasan Jilham dan teman saya Saiful Rahman ingin mempresentasikan proyek akhir pemrograman web lanjut yang judulnya Keanekaragaman Anatomi Ikan. Oke, silakan ditunjukkan proposalnya. Langsung ke bagian fitur-fiturnya ya. Oh baik Pak. Di layar sudah kelihatan belum Pak? Belum. Oh belum. Oh, di Saiful Rahman udah ya? Sebentar Pak. Diklik presentasi sekarang. Sudah muncul Pak? Iya, udah muncul. Ya. Di sini fitur pertama yang kami gunakan ada fitur login. Login ini digunakan untuk masuk ke bagian backend atau admin dari web tersebut. Setelah kita login, kita akan masuk ke tampilan dashboard seperti ini. Akun, register, kita klik register yang ada di bawah, lalu akan muncul form seperti ini untuk mendaftar akun kita agar kita bisa masuk. Kemudian apabila sudah masuk, di dalam situ ada bagian sidebar, yaitu tulis ikan. Di situ memiliki fitur untuk menambahkan data. Fitur tambah data ini kita bisa menambahkan data dan file yang berbentuk foto atau gambar. Akan tetapi file yang ditampilkan hanya harus memiliki format yang sama. Misalnya ada 3 file gambar, berarti kita harus mengupload 3 file itu dengan format yang sama seperti PNG, PNG semua atau JPG, JPG semua seperti itu Pak. Kemudian di bagian bisikan ini kita memiliki fitur hapus data yang berwarna merah. Apabila kita klik hapus, dia akan menghapus satu data, akan muncul seperti ini. Apakah Anda yakin menghapus? Tekan OK. Kemudian ada edit data yang warnanya biru ini. Apabila kita klik, kita dapat mengedit data kita, tetapi hanya mengedit data saja, tidak mengganti gambar. Kemudian ada detail data untuk melihat data-data yang kita isikan tadi. Karena di depan hanya sebagian data saja, kita klik yang bagian warna hijau. Apabila sudah kita klik, dia akan muncul data seperti ini. Apa kurang jelas Pak? Ya. Langsung kayak itu kan kayak di bagian demonya ya. Iya. Yang itu loh, fitur-fitur yang dulu dijelaskan di proposal. Yang list-listnya aja. Coba disebutkan apa aja. Di saya udah saya ubah Pak. Ini kan masih pakai file yang lama, terus saya ubah isinya gitu. Yang lama mana? Yang file proposal. Sebentar. Fur, kamu ada nggak Fur? Filenya. Kalau ada, kamu aja yang presentasi coba. Soalnya nanti di bagian demo aplikasinya aja. Iya Pak, sebentar Pak. Berarti presentasi yang back end-nya Pak? Apa? Dulu yang dulu fitur-fitur yang udah disepakati itu apa aja, terus bagian tugasnya itu apa aja. Yang di back end sih. Ini aku jelasin yang di bagian back end. Yang ini ada di bawahnya yang end. Sebentar Pak. Oh yaudah, ini saya ambil earphone dulu ya. Baik Pak.
Ada nggak, Pur? Bentar. Ada. Nah, coba itu pakai berarti kamu yang tayangin. Ini aku ini dulu. Udah selesai sih. Coba kau presentasi sekarang. Ada Pak filenya Pak, tapi di Saifur Rahman. Ada ya? Udah muncul belum? Ya udah, Sudah. jelaskan. Nah, itu ada deskripsi fitur-fitur dalam website dan pembagian tugasnya. Coba disebutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini di sini ada menyebutkan jenis air, yaitu tampilannya akan seperti ini. Jelasin dulu aja. Apa? Itu kan nanti masuknya di demo aplikasi, Mas. Oh iya. Oh iya Pak. Nanti ada pada bagian front end-nya, nanti pada home ada jenis air, yaitu jenis air laut dan air tawar. Jika memilih salah satu, maka akan terdapat list berdasarkan jenis air tersebut. Lalu jika kita klik salah satu data dari list ikan tersebut, maka akan muncul data dari bagian tubuh serta struktur tulang ikan tersebut beserta penjelasannya serta klasifikasi dan anatominya. Website. Fitur-fitur dalam website yang pertama insert jenis air, menghapus data, edit data, dan melihat semua data atau detail data. Setelah itu data yang muncul akan setelah data muncul, user akan mengklik tersebut, akan muncul semua datanya, Pak. Setelah itu fiturnya ada fitur login, register, dan logout. Nah ya, langsung lanjut di bagian demonya. Demonya buka di web apa di web aja? Di web. Iya. Oh iya. Ke bawah dulu, Pur. Nah ini Pak, kita harus memilih dulu jenis airnya. Coba kita pilih air tawar gitu misalnya Pak. Nanti di bawahnya terdapat list-list nama ikan yang hidup di air tawar. Kita klik salah satu, contohnya terserah ikan apa, misal ikan mujair. Setelah ada tentang anatomi dan klasifikasi dan ikan tersebut, tentang serta deskripsi ikannya. Oke, menarik. Terima kasih Pak. Terus balik ke kompor. Terus di bagian water, di situ ada penjelasan tentang air tawar dan air laut. Kemudian di bagian page itu semua data ikannya ada di situ. Jadi tinggal kita pilih mau melihat yang bagian yang mana. Oke. Langsung masuk login Pur. Nah di sini kita masukkan data kita, username kita. Passwordnya maksudnya apa sih? Lupa. Cilha.
Lo kok nggak tahu passwordnya? Passwordnya QWE. Nah, tampilan dashboardnya seperti ini, Pak. Jika kita ingin menginputkan atau Itu emang anggotanya tuh udah ada 2.000 ya? enggak, Pak. Cuma tampilan. Diedit dong. Ya, Pak. Apabila kita ingin menambahkan data yang ada di bagian front end tadi, kita klik di bagian sidebar listikan. Kemudian sini ada data-data yang tadi. Kalau kita ingin menambahkan, kita tekan yang tambah data. Kita pilih jenis airnya. Masukkan deskripsi. Coba isi, Pur. Ikan tongkol boleh lah ya. Ya, Pak. Ya. Deskripsinya Itu maksudnya fotonya bisa 3 foto atau gimana? Bisa menampilkan 3 gambar, Pak. Tapi harus dengan format yang sama. diisi nggak? Terserah kamu. Mau diisi apa enggak? Diisi lah. Mau lihat. Itu ada data yang sesuai nggak? Maksudnya kok ABCDE kayak gitu? Apa, Pak? Adanya di saya sih, Pak. Tapi kita harus saya kemarin kan ini sempat nanya ke Bapak itu, Pak, yang bagian yang upload foto. Sesuai enggak? Ya, ternyata ini harus sama ya, Pak. File apa? Format filenya. Enggak juga sih. Saya kemarin coba kan, Pak. Satu PNG yang sisanya yang lain yang format JPG sama JPEG gitu, Pak. Terus tiba-tiba error. Saya lihat di YouTube, padahal ininya udah sama, tapi saya masih kurang paham. Ternyata kata teman saya yang lain, coba format filenya disamain, bisa tampil nggak? Ternyata bisa, Pak. Ini bagian detail untuk melihat semua data yang ditampilkan. Harusnya sih itu sih sama ya, Mas. Soalnya dia itu kayak sebetulnya mungkin logikanya ya atau gimana. Soalnya dia itu kan dia men-trigger untuk metode untuk upload data, upload foto itu kan dia sebenarnya di looping sebanyak 3 kali gitu loh. Enggak yang brek gitu bareng, enggak. Tapi kan konsepnya gitu kan, 3 kali looping. Harusnya gitu sih. Coba hapus data yang paling atas, Pur. Kalau kita klik hapus, nanti bakal muncul tampilan. Ya. Anda yakin untuk menghapus ini, klik OK. Kita kan tadi sudah menambahkan data serta menghapus data. Pur, coba kita masuk ke bagian front end lagi, Pur. Kita cek di bagian page, ikan Muzair telah terhapus, Pak. Menambahkan tongkol. Mana coba didetailkan. Terus datanya mana? Bawah Mas Saifur. Itu bisa komen ya di free play itu. Kasih tampilan, Pak. Masih belum masuk ke itu.
bisa menambahkan jenis ikan. Ya, Biasanya coba didemokan. tadi kan sudah Pak, menginput data itu Pak. Kan jenis ikannya belum diinput. Masih ikan laut sama ikan tawar. Oh, Jenis air, jenis ikan. Nah itu loh, pilih jenis airnya. Payau. Oh, di sini fiturnya tidak ada input jenis air, Pak. Loh. Di proposal ada loh ya, input jenis air. Tuh, ada toh? Paling pertama itu. Nih, Ya. yang dimaksud ini bukan insert, bukan menginputkan jenis airnya, Pak. Yang dimaksud itu kayak ada jenis air terus kan disuruh milih gitu. Yang dimaksud tuh imbahan maksudnya. Harusnya kan pilih jenis air. Oh. Ya coba lanjut di MVC-nya. Lanjut di codingan. Coba bagi tugas, jelasin beberapa fitur sesuai dengan MVC-nya. Dimulai dari controller, terus dilanjut di modelnya aja. View-nya nggak usah. oh iya Pak. Siapa dulu yang menjelasin? Dari atas. Iya, ini saya membuat Pak. Ini bagian admin untuk ini mengetahui tadi bagian dashboard itu Pak. Membuat controller di bagian dashboard. Ini untuk ngelot bagian tampilan dashboard. Kemudian di bagian AUTH atau out, di bagian out ini untuk membagi untuk fungsi login. Ini out punya mu. Apa? Ini out punya mu kan? Yang ini kan yang buat tetap kamu kan? Oh iya. Oh ini cuma oh iya benar. Ke atas Pur. Ini out ini controller untuk ngecek apakah kita bisa berhasil login atau tidak Pak. Ke bagian bawah Pur. Di bawah ada bagian untuk daftar dan aksi daftar. Jadi apabila kita sudah melakukan daftar, data yang kita inputkan tadi bakal masuk ke bagian tabel user yang ada di database ikan kita Pak. Jadi daftar nanti akan diredirect ke bagian index, ke bagian out/index atau ke bagian login lagi Pak. Jadi kalau kita sudah ngeklik daftar, nanti bakal masuk ke tampilan form login untuk masuk. Coba dibuka modelnya yang berkaitan. Di bawahnya Pur. Itu cuma untuk cek login yang mdata ikan. Nah, di bagian bawah kalau nggak salah. Coba balik lagi ke output. Atau aku di sini buka juga lah. Coba Mas Eko Roman dulu yang jelasin. Yang bagiannya dari controller ke modelnya. Sini ini yang buat saya. Ini yang index, ini untuk pada home-nya. Yang output untuk menuju ke halaman yang dituju ini. Lalu pada pages ini akan menampilkan seluruh datanya. Untuk ini untuk yang detailnya, untuk yang single block, yang streamer ikan. Lalu untuk cari yaitu untuk fungsi pencariannya,
yang grup data tawar sama data laut itu kayak yang setelah memilih jenis airnya akan ditampilkan list data ikannya, ya, yaitu grup data ikan untuk list data ikan tawar sama laut yaitu untuk laut. Lalu untuk bagian model punya seperti ini, seperti biasa ada get data, import data. Hapus data itu sebenarnya miliknya Jilham sih, tapi ini cuma sama di sini Itu ada get data limit. data limit itu kayak kan ada list data, misalnya ada 10, nanti akan ditampilkan hanya 6 karena limitnya kita dibuat 6. Kok ada randomnya itu maksudnya gimana? Buat itu Pak, nanti biar datanya kayak kalau di refresh nanti random. Oke, udah lanjut Mas Ilham. Oh iya Pak, ternyata ada di ini Pak. Coba balik ke yang out tadi Pur. Nih, Out yang ini, yang di controller. Nah, yang di bagian daftar tadi berbawah Pur. Di bagian daftar tadi kan Pak, apabila kita sudah melakukan daftar kan bakal masuk ke form login lagi. Dia tuh gunakan model data ikan per bagian model. Saya menggunakan fungsi di atas Word. Saya menggunakan fungsi tampil data itu masuk ke bagian data ikan per yang di controller. nih. Ya. Nah, indeksnya kan untuk yang bagian tadi Pak, yang bagian view data ikan, yang di bagian view-nya. Di bawahnya itu ada fungsi tambah untuk menambah data yang ada di dashboard list ikan tadi Pak. Isinya. Itu kemudian, kenapa ada fungsi tambah tapi view-nya ada 4 itu? Maksudnya gimana? Yang mana Pak? Oh, itu karena bagian header, sidebar sama footernya saya pisah Pak. Oh, nggak dijadiin konstruktor ya? Enggak Pak, saya bisa, jadi saya tampilin tiga-tiganya Pak. Enggak, maksudnya itu tidak tampilin di konstruktor gitu loh. Kalau di konstruktor kan dia satu kali deklarasi langsung semuanya Mas. Oh gitu, saya malah nggak tahu Pak. Itu udah pakai konstruktor untuk model. Ini karena saya lihat pas sudah di bagian akhirnya gitu loh Pak. Pas di YouTube Bapak kalau nggak salah ini Pak. Iya, maksudnya itu kan dengan menggunakan sekali di konstruktor itu otomatis semua itu langsung bisa pakai. Oh gitu. Tapi ya nggak apa-apa sih, cari aman juga. Soalnya kan ada beberapa metode atau fungsi yang tidak menggunakan view kayak gitu. Baik Pak. Oke. Kemudian di bagian bawah ada, nah ini Pak yang saya kemarin tuh masih sempat bingung Pak. Nah gimana? Bagian tambah aksi yang untuk menambah gambar itu kan. Ternyata kemarin itu saya copy 3 dengan variabelnya tidak saya ubah Pak, makanya terjadi error. Coba lihat codingannya untuk oh ini tambah aksinya ya? Iya Pak. Terus kalau misalkan ada 3 foto tuh triggernya gimana? Saya kemarin bingungnya gini Pak. Yang ini masalah gambar. Coba di scroll ke bawah. Iya. Ini ada 3 toh berarti toh? Ya, saya copy Pak. Bukan gitu harusnya. Kalau saya itu yang aksi misalkan tambah aksi kayak gitu ya. Ya yang upload gambar itu ada fungsinya sendiri atau metodenya sendiri gitu. Jadi kalau misalkan gambarnya ada 3 ya harus dia tuh ngupload 3, tapi kalau misalkan gambarnya 1 dia akan nguploadnya cuma 1 gitu. Oh, ya berarti otomatis harus 3 Pak. Harus 3 kan? Iya. Ya udah. Soalnya kemarin kan ini kan saya kalau yang misalnya if-nya ini kan gagal upload Pak. Saya kemarin sempat coba yang formatnya beda-beda tuh loh Pak. Dia masuknya malah ke gagal upload kayak gitu Pak. Iya itu ada beberapa ini sih logic errornya aja. Ya apa sih nanti
Ya kalau nanti ada kesempatan saya share aja codingan yang tentang melooping berdasarkan itu. gambar. Iya, Pak. Iya. Oke, gitu. Silakan diakhiri tanya jawabnya udah ya tadi ya. Oh iya. Oh iya, Pak. Pak, jam ujian nanti kita cuma ngupload linknya aja ya, Pak? Iya, ini jangan lupa untuk diedit seperlunya, terus habis itu diupload ya. Baik, Pak. Untuk nama judul di YouTube. YouTube apa, Pak? Bebas saja. Ya sesuai dengan startup kalian. Oh iya, Pak. Anatomi kan. Ya. Oh iya, ini terus jangan lupa nih jawab sekarang aja biar saya rekap sekarang ya. Jawab apa, Pak? Yang di chat. Oh, judulnya ke aneks. Ini 4418 ya. Apanya, Pak? 418. Kelompok kuliahnya Kan, Pak. berapa? 4409. Nah, iya. 449. Oke. Keanekaragaman anatomi ikan. Nama Oh ini. namamu Pur. Ya, silakan ditutup. Ya, terima kasih untuk Pak Saifur Rahman yang telah berkenan untuk hadir dalam presentasi kali ini. Saya Muhammad Ilyasan Jilham serta teman saya Saifur Rahman undur diri dari presentasi ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi walaupun hadirnya saya itu secara virtual ya, Iya, Pak. tapi mudah-mudahan selama dalam semester ini saya sih nggak berharap banyak-banyak. Saya nggak pengen kalian itu mempunyai beban yang banyak gitu ya di kemudian hari. Pokoknya pesan dari saya sama sih yang waktu itu dulu pernah di video mata kuliah itu. Jadi yang udah kalian kembangin saat ini itu udah bagus. Kalian udah belajar otodidak, kalian udah mengembangkan diri kalian sampai sejauh ini itu udah keren banget. Nah mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Iya, Pak. Bisa atau maupun setelah nanti kalian lulus nanti entah mau kerja entah mau usaha, ini benar-benar ilmunya bisa pun ya alhamdulillah walaupun kerja saya juga punya beberapa usaha pun bisa menerapkan pengetahuan tentang web saya dan Android saya di pekerjaan saya juga bisa maupun di usaha saya juga gitu. Jadi itu ya kalau bisa jangan dilupain. Kalau misalkan memang berminat dikembangin lagi gitu. Oh iya, semester 5 Pak Tuhan ngajar nggak, Pak? Saya ngajar Android. Oh. Ya. Nanti kalau ada apa-apa bolehlah sharing lah. Barangkali kalian punya pengetahuan yang di luar sana gitu ya. Nanti saya juga bisa belajar sama kalian. Oh ya, Pak, Ya. yang edaran libur itu cuma sampai tanggal 12 ya, Pak? Ya, selanjutnya saya masih belum dapat edaran lagi. Oh, jadi nanti ditunggu aja. Tapi kan setelah UAS itu kan libur, Pak? Ya, setelah UAS libur. Tapi kan maksudnya liburnya juga nggak tahu kan liburnya sampai kapan. Apakah ada SP atau remedi kayak gitu. Iya. Jadi tetap diikutin aja sih. Dan masuk lagi pun kita juga belum tahu. Bahkan ada beberapa mahasiswa yang tapi juga belum bisa jawab karena putusan rektornya belum keluar. Oh, ya nanti ditunggu aja. Sering-sering lihat di website. Siap. Oke, gitu ya. Saya juga mohon maaf kalau ada tutur kata dan mungkin ada yang kurang berkenan di hati ya. Ya, Pak. Juga mohon maaf. Oke, terima kasih sukses hasil websitenya. Dan tadi udah disampaikan assalamualaikum ya, saya jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke ya, saya pamit ya. Ya, Pak. Udah selesai rekam, Pur? Apa? Udah selesai rekam. Matiin. Nanti kesimpannya ke kuit temu toh?
Google Drive mulu. Google Drive mula kan kamu yang rekam. Nah ini rekaman Anda akan disimpan ke Google Drive Muhammad Riasan Jilham. Oh ya udah berarti. Oh berarti yang Tapi aku juga ngerekam kok. Oh ya